Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk beribadah secara online. Dan untuk firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Beltsair Bandi. Dan setelah firman kita akan kembali bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah bisa menyiapkan roti, biskuit, crackers, dan juga anggur, wine, sirup, dan sejenisnya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Semua adalah kasih Tuhan pada kita semua, amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita mau beri yang terbaik melalui pujian, nyanyian, penyembahan kita. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama 11 bulan kalau kami boleh memasuki bulan November di minggu yang pertama. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu selalu ada untuk setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur, memuji, meninggikan Engkau. Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan mengasihi bersama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu,
yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Segenap hatimu katakan, Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini datang pada Tuhan. Mari buka hatimu, angkat suaramu, karena hanya Dia yang layak disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya. Haleluya Lord, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami rasakan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya, oh, Engkau kekasih jiwaku. Haleluya, oh, sikiara mayara la 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 mo. Haleluya, mari sembah. Haleluya, oh, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau teramat baik. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiara mayara la 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 mu. Sikiara wara 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 wasi. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Mari siapkan sebentar, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari semua katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, katakan, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh
terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kita semua seumur hidup kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kau urapi Bapak Pelsa menyampaikan firman. Apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh semua yang dari Tuhan. Untuk kita semua pagi hari ini, kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, apa kabar? Kita hari ini bahagia, sukacita, bersyukur luar biasa karena kita semua boleh masuk di minggu yang baru, hari yang baru, bulan baru, tahun baru. Kita ada di minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Saya secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga serta mewakili seluruh servant Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap hari-hari kita ke depan. Dan saya akan umumkan di bulan Januari ini kita masih akan beribadah secara online. Ini dilakukan demi keamanan, kenyamanan, dan kebaikan kita bersama. Karena setelah libur Natal dan Tahun Baru diprediksi tingkat COVID akan naik, sehingga untuk lebih baik bagi kita semua, maka ibadah sepanjang bulan Januari masih akan diadakan secara online. Tetapi di bulan Januari ini kita akan memulai komsel kita lewat Zoom, nanti akan diinfokan kepada masing-masing jemaat lewat grup WhatsApp. Puji nama Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dan seperti biasa di minggu yang baru, di bulan yang baru, ibadah akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Nanti kita akan ambil bagian semua dalam sakramen perjamuan kudus setelah pemberitaan firman. Hari ini pemberitaan firman terambil dari satu ayat saja dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kalau di Alkitab LAI judulnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Nanti secara keseluruhan ada banyak ayat di sana, 21 ayat dari pasal 5. Saudara dapat membacanya masing-masing di rumah. Tetapi untuk hari ini, saat ini karena pemberitaan firman terambil dari satu ayat, maka kita hanya akan membaca satu ayat saja, yakni di 2 Korintus pasal 5, satu ayat di ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi di bagian B, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita sekarang sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Seperti khotbah saya di minggu kemarin, melangkahlah dengan iman, pengharapan kepada Tuhan Yesus, dan bersyukur kalau kita semua bisa masuk di tahun 2021. Ingat, yang lama sudah berlalu, 2020. Mungkin bagi sebagian orang ataupun saudara yang menonton program ini, tahun 2020 adalah tahun yang berat, tahun yang tidak mudah. Mungkin saudara kehilangan orang yang dikasihi, mungkin juga saudara mengalami pergumulan, mungkin saudara juga terdampak, pasti sangat terdampak lewat pandemi ini. Tetapi biarlah kita katakan itu semua sudah berlalu. Walaupun kita masih ada di pandemi, kita sekarang masuk di tahun yang baru 2021. Mari kita jalani dan song-song bersama dengan Tuhan. Ingat, kita punya Allah Immanuel, artinya beserta kita. Dan ingat pembahasan firman Tuhan di hari Natal bahwa Yesus yang kita rayakan lewat peristiwa Natal itu dia kekal. Dia ada bukan hanya jauh sebelum Abraham ada, bukan hanya ada 2020 kemarin, tapi 2021 saat ini yang kita masuki, dia ada bersama saudara dan saya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, pemeliharaan Tuhan
akan pasti sempurna. Doa saya tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa, jangan putus berdoa. Saudara sudah melayani, mari kita tetap terus melayani. Dan ingat, melayani tidak hanya selalu di belakang mimbar, tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati, saudara sedang melayani Tuhan. Saudara sudah bekerja, saudara sudah beraktivitas, saudara sudah menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, lanjutkan itu. Jangan pernah mundur. Sehingga nanti pada waktu kita dijemput pulang, kita didapati siap berkumpul dengan Tuhan di kerajaan sorga. Nah, bicara tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kebetulan pas karena kita ada di momen tahun baru 2020 yang penuh dengan cerita-cerita yang berkesan sudah berlalu. Sekarang kita masuk di yang baru 2021. Saya ingin bagikan buat setiap kita, ternyata ayat ini tidak berbicara secara fisik. Dan banyak orang sering menyalahgunakan ayat ini. Oh, yang lama, pacar yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya pacar yang baru datang. No. Ini tidak bicara secara fisik. Tapi ini bicara tentang kehidupanmu. Kehidupanmu yang lama sudah dibuang, sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Artinya apa? Di dalam Kristus kita sekarang adalah manusia baru, adalah ciptaan baru. Jadi ingin saya bagikan di hari Minggu pertama di tahun yang baru 2021 ini adalah jangan hanya saudara fokus pada tahun yang baru. Saudara punya mimpi baru nih, pengen punya mobil baru, pengen punya rumah baru, pengen punya mungkin jabatan yang baru lebih tinggi lagi. Ingat, bukan hanya tahun yang baru yang kita masuki. Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, hidup lamamu dibuang, hidup barumu sudah datang. Ingat, 2021 ini biarlah kita masuki dengan pengertian yang penuh hikmat di dalam Tuhan. Kita adalah manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ada 3 hal saja yang ingin saya bagikan di tahun baru ini buat setiap kita. Bicara tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini bukan bicara secara fisik, tapi ini bicara kehidupanmu secara utuh di dalam Tuhan. 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, mari kita sekali lagi perhatikan di dalam 2 Korintus. Pasal saya ulangi buat setiap kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Seperti yang saya katakan tadi, ini bicara tentang kehidupan kita. Kita adalah new creation in Christ. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di tahun yang baru ini, di minggu yang baru, minggu pertama, di bulan baru, tahun yang baru, firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengingatkan kita yang pertama, jangan kembali lagi ke kehidupan kita yang lama. Jangan kembali lagi ke kehidupan kita yang lama. Saudara, umur kita tidak ada yang tahu ya. Semua dikasih Tuhan waktunya masing-masing. Waktu lahir, ada waktu dipanggil. Kalau kita bisa masuk di 2021 ini bersyukur, saudara. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk menjadi berkat buat sesama. Untuk kita introspeksi diri, untuk kita berubah, untuk kita makin menjadi serupa seperti Kristus. Nah, di tahun yang baru ini, ayat ini mengingatkan kita, jangan kita kembali lagi ke kehidupan lama kita. Setiap kita pasti punya kehidupan lamanya masing-masing. Namanya kita dulu orang berdosa, kita belum kenal Tuhan, belum bertobat lah istilahnya. Pasti punya kebiasaan buruk yang dulu, punya karakter jelek yang dulu. Jangan pernah kembali ke situ. Jangan kembali ke tabiat yang lama. Jangan kembali ke kebiasaan yang lama. Tetapi kita ingat kita sekarang sudah ada di kehidupan yang baru. Karena apa? Karena banyak orang lupa bahwa mereka ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Mereka mau balik lagi ke kehidupan lama. Mungkin kehidupan lama memang menjanjikan. Karena kehidupan lama ini penuh dengan kompromi, dengan dosa. Enaknya dulu kayaknya sebelum kenal Tuhan, bohong-bohong dikit, bisnis lancar loh, cuan terus. Enak ya kalau dulu tuh sebelum kenal Tuhan, sebelum pelayanan, nggak apa-apa kali lirak-lirik, chat-chat dengan orang yang bukan pasangan kita terlalu mesra. Enak ya kayaknya dulu belum kenal Tuhan, markup dikit uang tuh nggak apa-apa. Sekarang kok kayaknya ikut Tuhan jadi soro, jadi susah, mau kaya dikit susah, mau terkenal dikit susah. Kadang-kadang kita tergoda untuk kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi Alkitab ingatkan, ingat yang lama is over, it's gone, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru yang artinya your new life in Christ has come. You are a new creation in Christ. Kita adalah ciptaan yang baru. Memang di kehidupan yang baru itu kelihatannya secara dunia, secara sekuler nggak enak. Tapi ini adalah kehidupan yang sesungguhnya Tuhan mau kita untuk jalani. Kehidupan yang menggambarkan Kristus. Kita adalah surat terbuka Kristus. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ada di keluarga kita saat ini, di kantor kita
saat ini, di lingkungan kita saat ini, Tuhan mau kita menggambarkan Kristus. Jadi yang lama sudah berlalu. Jangan pernah balik ke kehidupan yang lama. Tuhan gak suka orang yang kembali ke kehidupan lama. Contoh sederhananya saja dari kehidupan orang Israel. Kehidupan orang Israel ini adalah gambaran penggenapannya ada di kita orang percaya. Kalau dulu orang Israel diperbudak oleh Mesir 430 tahun, kita juga dulu diperbudak. Itu gambaran penggenapannya di kita. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi orang Israel telah dibebaskan oleh darah anak domba yang dibubuhkan pada ambang pintu. Kita juga dimerdekakan oleh darah anak domba Allah, tapi bukan lagi di ambang pintu, disembelih di atas kayu salib. Kemudian orang Israel berjalan menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kita saat ini juga sedang berjalan nih menuju Kanaan, tapi bukan Kanaan fisik lagi, melainkan Kanaan rohani, yakni sorga. Dan kalau orang Israel masuk padang gurun, ya kita di bumi juga masuk padang gurun. Makanya ada persoalan di rumah tangga, ada pergumulan di kantor, ada masalah mungkin di lingkungan, ada pergumulan di sekolah dan sebagainya. It's normal. Tapi kita berjalan dengan Tuhan dan kita akan melihat mujizat-mujizat. Kalau dulu Tuhan bisa buat roti turun dari langit mana, air keluar dari batu, burung puyuh bisa dikirim untuk menjadi makanan di tengah padang gurun. Tuhan pun juga bisa buat mujizat buat saudara dan saya di tengah padang gurun persoalan di bumi saat ini. Nah, perhatikan, pada waktu orang Israel ada menghadapi pergumulan di padang gurun, mereka bilang apa? Lebih baik aku kembali saja ke Mesir. Nah, ini balik ke kehidupan yang lama. Walaupun jadi budak, terbelenggu, terikat rantai, tapi aku makan daging. Di situ Tuhan sedih. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan hari ini saya percaya Tuhan juga tidak menginginkan itu terjadi bagi saudara dan saya. Kalau kita hari ini sudah jadi anak Tuhan, sudah hidup dalam pertobatan, never to return to your old life. Mungkin your old life, your previous life itu kelihatannya menggiurkan, menjanjikan hal-hal materi, tapi itu nggak benar semua. Jangan balik ke kehidupan yang lama. Jalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saya ingat satu cerita tentang ada seorang kapten kapal. Ya, dia kapten kapal, maksudnya dia bawa kapal tanker yang bawa berbarel-barel minyak. Dia sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, sudah akhirnya mendirikan sekolah teologi dan sebagainya. Dia cerita dulu sebelum dia bertobat, dia karena sering bawa kapal minyak, dia sebut dengan istilah dia adalah kencing di laut. Laut itu kan samudra penuh air ya, tapi kapalnya kencing mengeluarkan air. Maksudnya bukan mengeluarkan air, tapi kapal itu ngeluarin minyak. Jadi dia berbuat curang, dulu hidup lamanya dia berbuat curang, saudara. Dia bawa minyak, mungkin bahasanya satuannya itu mungkin jutaan barrel ya, atau berapa banyak sekali itu minyak. Dia keluarin sedikit, padahal itu bukan punya dia jual secara ilegal kepada kapal-kapal asing. Nggak ketahuan karena di kapal itu membawa banyak sekali minyak, kencing sedikit aja, serut keluar air sedikit, nggak ketahuan. Tapi dari situ income-nya bisa sampai 900 juta sampai 2 miliar setiap bulan. Tapi kemudian dia bertobat, anaknya mati karena narkoba, di situ dia baru cari Tuhan. Dan kadangkala mungkin terpikirkan, hidup zaman dulu enak ya, dapat duit cepet, tapi caranya jelek, caranya dosa, caranya salah. Kadangkala menggiurkan, balik nggak ya? Tapi kalau kita ingat kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, jangan pernah balik lagi, never to return to your old life. Tapi maju terus berjalan dengan Tuhan. Ingat 2021 ini jangan pernah balik ke kehidupan lamamu, tapi tinggalkan kehidupan lamamu. Berjalan dengan Tuhan di kehidupan yang baru 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sekali lagi perhatikan di ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di tahun yang baru ini, minggu pertama di tahun yang baru yang mau saya bagikan buat setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenakanlah manusia baru. Jadi tadi yang pertama, jangan pernah balik ke kehidupan yang lama. Yang kedua, sekarang kenakan manusia baru. Kenakan manusia baru dalam dirimu. Dan ini sudah dibahas di Alkitab ya. Ada di Kolose, ada di Efesus tentang manusia baru. Yang lama itu sudah berlalu, sekarang engkau bukan lagi ciptaan yang lama. Engkau sudah lahir baru, kenakan manusia yang baru. Manusia yang baru itu artinya apa ya? Kehidupan yang baru, karakternya seperti Kristus. Engkau tidak lagi menjadi orang yang malas, engkau bukan pemalas, engkau bukan pencemburu, engkau bukan tukang bohong, engkau bukan tukang fitnah, engkau tidak mencari-cari kesalahan, engkau bukan pengadu domba, engkau bukan pemfitnah, engkau tidak mencuri. Buang itu semua ya, sekarang kenakan yang baru. Engkau menjadi pribadi yang baik, murah hati, panjang sabar, engkau jadi pribadi yang penuh kasih, lemah lembut, menguasai diri. Kenakan manusia yang baru itu dalam dirimu. Ya tentu kalau dengan kekuatan kita tidak mampu.
Tetapi Galatia pasal 5 berkata, hiduplah oleh roh. Itu artinya, live your life by the leading of the Holy Spirit. Tuntunan Roh Kudus yang akan menuntunmu. Kalau engkau hidup dituntun oleh Roh Kudus, hidupmu akan mengeluarkan buah-buah. Buah-buah roh itulah menunjukkan engkau sudah mengenakan manusia yang baru. Saya berdoa 2021 ini kita menjadi pribadi yang mengenakan manusia yang baru. Kita menjadi pribadi yang lebih ramah, lebih sopan, baik, hidup dalam kebenaran, pribadi yang jujur, pribadi yang penuh kasih, pemaaf, pengampun, pribadi yang mampu menguasai diri, pribadi yang senang menjadi saluran berkat, berbagi, pribadi yang menunjukkan Kristus dalam dirinya. Saya ingat satu cerita tentang ada seorang bapak-bapak ya, dulu dia belum bertobat. Dia itu punya ilmu-ilmu banyak lah begitu. Lalu dia sudah bertobat gitu, dia kenal Tuhan, dia lahir baru. Lalu ketika dia bekerja di kantor ada orang yang jahatin dia. Namanya kehidupan sekuler ya, mau mendapatkan jabatan tertentu kan gesek-gesekannya, sikut-sikutannya itu kuat, jilat-menjilat sana sini, fitnah sana sini. Dia dijahatin sama orang. Gitu. Lalu dia cerita ke saudaranya bilang, lah kan kamu dulu kan punya ilmu-ilmu, udah hajar aja orang itu, mungkin tanda kutip santet aja, atau kirim-kirim aja ilmu supaya dia akhirnya tumbang. Nah orang ini berkata, enggak, saya sudah mengenakan manusia baru, saya tidak lagi seperti itu. Mungkin Tuhan izinkan ini karena Tuhan mau proses saya menjadi orang yang panjang sabar. Tuhan izinkan ini, Tuhan mau proses saya menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi nggak perlu sikut, gesek, nggak perlu. Kalau Tuhan buat naik. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi dia berkata kepada saudara, enggak, saya nggak mau lagi pakai ilmu, saya sudah bertobat, ya saya kenakan ciptaan baru, manusia yang baru dalam diri saya. Saya mau menjadi pribadi yang sabar, saya mau jadi pribadi yang pemaaf, saya mau jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, saya mau jadi pribadi yang pengampun, saya mau jadi pribadi yang benar-benar berharapnya sama Tuhan. Jadi itu yang kedua, di minggu yang baru, bulan baru, tahun yang baru, saya mau bagikan buat saudara, kenakanlah manusia baru dalam dirimu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita baca di ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bicara tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di tahun yang baru ini, kita diingatkan, mulai sekarang lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Mulai sekarang, lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Fear the Lord. Apapun bidang pekerjaanmu, engkau pengusaha, engkau pegawai, engkau tenaga profesional, dimanapun kau berada, di kota, di desa, di organisasi gereja, di organisasi sosial masyarakat, engkau dimanapun berada, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, ya, biarlah engkau melakukan semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita diingatkan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kehidupan baru itu adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Apakah kita ketakutan seolah-olah Tuhan datang dengan tombak dan besi? Bukan seperti itu. Fear the Lord dari bahasa aslinya itu adalah kata yang menunjukkan bahwa kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu hadir dimanapun kita berada, kapanpun itu Tuhan hadir dan melihat. Mata Tuhan hadir di situ. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun dia berada. Sebagai contoh, kalau saudara ada di kantor mau buat laporan, saudara mau markup, saudara akan sadar bahwa mata Tuhan melihat saat itu. Kalau saudara mungkin mau selingkuh, saudara sadar bahwa walaupun mata suami atau mata istrimu tidak melihat, mata Tuhan melihat. Engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan akan menerima ganjaran berkat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingat satu cerita sebagai penutup. Yusuf adalah contoh orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah contoh orang yang menunjukkan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada waktu dia di rumah pengusaha Potifar, istrinya Potifar, si tante Poti ini suka dengan Yusuf. Dan kalau Yusuf ya belum bertobat, dia akan bilang nggak apa-apalah selingkuh sama tante Poti, nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan iPhone baru, bisa naik mobil baru, dapat uang saku banyak dolar. Kalau konteks zaman sekarang, tapi dia berkata tidak. Dan walaupun sudah dipegang bajunya, Yusuf lari. Ini menunjukkan apa? Tindakan tegas, tidak kompromi dengan dosa. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan seolah-olah Tuhan itu mau membunuh, bukan. Tetapi dia sadar kehadiran Tuhan di situ. Walaupun si Pak Potifar tidak di situ, walaupun Papa Yakub tidak di situ, walaupun mungkin pembantu yang lain tidak di situ, tapi Tuhan tahu kalau dia berbuat di luar kebenaran firman. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan di tahun 2021 ini. Dimanapun kau berada,
apapun yang kau lakukan, kapanpun itu sadar bahwa Tuhan ada dan melihat. Seperti lagu ya kan, Tuhan ada dan melihat. Kita sadar, saat ini pun Tuhan ada dan melihat ketika kita sedang beribadah. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Selamat tahun baru buat kita semua. Tahun yang lama 2020 sudah berlalu, tahun baru 2021 sudah datang. Dan kita hari ini diingatkan lewat 2 Korintus 5:17 bahwa kehidupan kita yang lama sudah berlalu dan kehidupan kita yang baru sudah datang. Jadi 3 hal kita diingatkan. Yang pertama, jangan pernah kembali ke kehidupan lama kita. Never to return to your old life. Yang kedua, kenakanlah manusia baru. Dan yang ketiga, mulai hari ini lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami. Tiba saatnya kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang ambil bagian, kami boleh terus diingatkan. Karena memang ketika kami melakukan ini, kami mengingat akan Engkau seperti kata firman-Mu. Bahwa Tuhan sudah datang dan berkorban buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini makanlah. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sekarang saudara angkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah tertumpah dari atas kayu salib 2000 tahun lalu. Mengampuni saudara dan saya, menebus hidup saudara dan saya, memeteraikan saudara dan saya sebagai warga sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak saudara boleh tutup matamu, tundukkan kepala dan berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang hari ini kami ingat lewat ambil bagian dalam perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk karya-Mu di atas kayu salib yang telah menebus, mengampuni dan menghidupkan setiap kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menonton serta mendengar program ini diberkati Tuhan. Kami berdoa masuk di tahun yang baru 2021, pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami diberkati, dilindungi dari COVID-19. Dan kami berdoa pandemi ini segera usai, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara normal, beribadah, bekerja, berusaha, sekolah, semua dalam keadaan baik. Bersama dengan jemaat kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, para menteri, Panglima TNI, Kapolri,
birokrat semuanya Tuhan, gubernur, wali kota, bupati diberkati. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kami berdoa juga bagi warga masyarakat Indonesia di pandemi ini, para pengusaha, tenaga profesional, para karyawan dan pegawai dipelihara Tuhan. Mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini Tuhan, para relawan dan tenaga medis dipelihara Tuhan. Kami berdoa juga khusus buat jemaat Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Bulan Januari kami masih beribadah secara online. Dan juga kami akan memulai komsel lewat Zoom. Tapi juga kami percaya Tuhan, satu hari nanti ketika sudah keadaan membaik, kami semua akan kembali beribadah secara normal, bertatap muka. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, setiap kami ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta kasih, shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini, di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun baru 2021, sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.